tahu apakah saking bagusnya ini atau saking larisnya, sekarang itu banyak dijual palsunya. Sekarang saya akan tunjukkan ciri-ciri penjual yang palsunya, kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin agak bingung ya melihat judul dan thumbnail saya, tapi itulah yang terjadi pada saya, yaitu ketika sejak saya menggunakan ini smartband Samsung Fit 3, lutut saya alhamdulillah udah sembuh dari sakit ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ya pastinya nggak tahu ya bahwa saya mulai sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu sebetulnya mengalami sakit lutut yang kemudian makin parah, sehingga ketika naik dan turun tangga itu adalah penderitaan bagi saya ya. Sehingga ketika saya naik, terutama turun tangga, itu sering kesakitan sehingga harus pelan-pelan dan sambil memegang ini pegangan ya atau pagar tangga ya, kan. Kalau nggak ada pegangan mungkin saya harus ngesot gitu ya karena sakit ya, kan. Nah, kemudian ya sebetulnya memang saya pernah ke dokter dan disarankan untuk lebih beraktivitas karena mungkin karena usia, terus saya juga kurang aktivitas ya. Nah, kemudian saya dianjurkan untuk bersepeda statis, tapi kemudian saya memilih sepeda biasa ya atau sepeda ini sepeda kayu ya, kanan. Kemudian saya pakai yang gear rendah agar sama kayak statis ya. Kemudian keliling-keliling aja, keliling komplek kayak gitu. Dan lumayan ya, hasilnya bisa mengurangi sakitnya, tapi nggak bisa hilang sama sekali ya, kawan. Jadi masih harus kadang-kadang itu pegang pagar tangga. Sampai akhirnya ketika sekitar 2 bulan yang lalu saya membeli smartband ini Samsung Fit 3 dan mengikuti saran kesehatan dari jam ini ya, kan. Kemudian saya alhamdulillah sembuh ya. Sampai saya sendiri kadang lupa kalau saya pernah sakit lutut, kan. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi ketika saya membeli ini ya, kan, sebetulnya saya ada keperluan lain, tapi nanti suatu saat akan saya ceritakan untuk apa saya beli ini. Nah, tapi ketika saya gunakan fitur kesehatannya, itu ada saran ya bahwa saya itu harus berjalan 10.000 langkah per hari. Sebetulnya dulu saya pikir itu teori aja, enggak gitu pun enggak apa-apa. Ternyata ya itu karena saya enggak ngikuti saran ya, kan, mungkin selama ini jadi lutut saya sakit itu ya. Jadi ternyata setelah saya ngikuti saran dari sini, meskipun saya nggak benar-benar tiap hari itu 10.000 langkah ya. Jadi saya tiap sore itu berjalan ya keliling lapangan ya, kan. Jadi alhamdulillah ada lapangan sepak bola dekat sini. Keliling aja di sekitar lapangan ya, sekitar 2.000 meter atau 3.000 meter gitu ya. Nah, itu akhirnya dalam waktu beberapa minggu saya merasakan manfaatnya, langsung hilang, kan. Ya. Dan makin hari semakin baik ya. Kemudian semakin kuat juga, karena apa? Saya kemarin sudah coba ya, sekali jalan tuh 4 km, nggak terasa capek, kan, nggak ada sakit di kaki, nggak ada. Ya, jadi alhamdulillah lutut sembuh, kaki pun makin kuat gitu ya. Nah, kawan-kawan mungkin penasaran ya bagaimana cara penggunaannya. Kemudian kenapa juga saya memilih yang Samsung ya. Nah, sebetulnya sih saya memilih Samsung itu karena HP saya itu Samsung ya, kan. Jadi bukan karena alasan lain ya, karena kalau sama-sama Samsung tentu nyambungnya lebih gampang, dan ternyata memang benar ya, kan. Jadi kalau kawan-kawan tertarik ya beli di mana ya, sekarang kawan-kawan hati-hati ya, karena saya nggak tahu apakah saking bagusnya ini atau saking larisnya, sekarang itu banyak dijual palsunya. Jadi agar kawan-kawan nggak kena palsunya, maka mesti hati-hati ya. Di sini saya akan beri contoh ya, di mana toko yang menjual yang palsunya, kan. Nah, kemudian selain itu saya juga anjurkan ya, kawan. Ketika saya membeli itu kan masih pakai strap bawaan ya. Jadi ini strap bawaan. Ini gampang nanti ngelepasnya, terus menggantinya gampang, kan. Nah, menggunakan strap bawaan ini agak ribet ya, karena penggunaannya nanti saya peragakan ya, kan. Cukup ribet karena harus ya dicolokkan, kemudian diselipin lagi kayak gitu.
gitu. Akhirnya saya membeli, kebetulan ada yang jual online ya kawan. Jadi terbuat dari strap yang elastis ya. Ini elastis ya kan, bisa ditarik kayak gini. Sehingga lebih nyaman ya. Kemudian bahannya juga seperti kayak kain gitu ya. Nah, kalau ngelepas dan masang pun jauh lebih gampang, perhatikan ya. Kalau ngelepas gini aja tuh. Kayak gelang karet gitu ya. Terus masang lagi. Nah, kalau masang lagi gini kan. Enggak susah, tapi butuh bantuan, mungkin ditempel di dinding atau apa. Saya bisa tempel di mana aja seperti ini, lalu ditarik ininya, buckle-nya nih. Setelah itu bisa di adjust seperti ini. Jadi ketika longgar tadi perlu ditempelin aja agar ada yang megangin sini ya. Setelah itu tinggal di adjust. Enaknya apa? Karena dia geser ya kawan. Jadi ngaturnya, diameternya itu ibaratnya pikselnya itu nggak terbatas ya kawan. Kalau ini kan kita harus ikut lubang-lubang ya kan, klik sini. Kalau ini bisa serut ya, dikurangi sedikit, tambah sedikit, jauh lebih enak ya. Jadi nanti kalau kawan penasaran beli yang asli di mana, kemudian ini terus harganya yang murah ya kawan. Karena apa? Kalau kalian beli di Samsung official shop ya, itu biasanya harganya itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan supplier ya kawan. Kenapa kalau di official shop itu biasanya lebih mahal sedikit? Karena apa? Ya Samsung sendiri juga butuh pemasar ya kawan. Kalau dia jualan sendiri, murah sendiri, maka orang nggak akan ada yang mau menjualkan untuk dia lagi. Maka dia perlu memberi diskon bagi penjual-penjual lain ya. Nah, nanti saya akan berikan linknya di mana saya beli ini, kemudian strapnya juga ya kawan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan ciri-ciri penjual yang palsunya kawan. Nah, di sini saya nggak akan membahas banyak-banyak tentang bagaimana cara pemakaian smartband ini ya kawan. Nanti akan saya tunjukkan sedikit. Tapi kalau kalian tertarik apa aja fiturnya, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Kemudian karena fiturnya sangat banyak kan, nggak mungkin saya bikin satu persatu, nanti videonya bisa 1 jam mungkin ya, nggak habis-habis. Oke kawan-kawan, jadi seperti tadi saya bilang, saya akan tunjukkan di mana toko yang menjual palsunya ya. Nah, perhatikan kawan-kawan. Jadi di sini ini yang tengah ini ya. Nah, ini ada tulisan jam tangan pintar 3C tokonya ya. Terus dia menyebut di situ Samsung Galaxy Fit 3 Smartwatch ya. Terus harganya 558. Ya, saya kasih tahu ya kawan, saya belinya ini harganya itu antara 700 sampai 900 ya. Dia naik turun karena kadang ada diskon kayak gitu. Nah, ini harganya cukup menarik karena cuma 558 gitu. Tapi kita lihat ya, kita klik coba. Nah, terus kita perhatikan ya kawan, biasanya kalau barang itu bagus, dia akan terjual banyak. Kawan-kawan perhatikan ya, di sini ini ada tulisan 755 terjual ya. Berarti cukup banyak gitu. Apakah bisa dipercaya? Coba kita cek ya kawan-kawan. Kita akan lihat di penilaian produk ya. Kawan-kawan perhatikan ya, kita klik di ini, lihat semua ini ya kawan-kawan. Klik. Nah, ini perhatikan ya kawan-kawan. Salah satu ciri-ciri ya review yang palsu ya. Biasanya namanya itu dirahasiakan kawan-kawan. Perhatikan ya, di sini nama reviewernya itu S bintang 1 kayak gitu. Kemudian ya perhatikan ya, foto-foto yang dia bagi itu terlalu bagus. Jadi dia bikin videonya bagus, fotonya bagus. Jadi di sini ini seolah-olah dia sedang mempromosikan gitu ya. Jadi bukan sedang mereview apa yang dia beli. Kemudian perhatikan bahasanya kawan, karena ini biasanya yang palsu-palsu ini produk dari negara ya situlah ya, kalian tahu lah. Jadi karena dia menggunakan terjemahan, biasanya itu bahasanya kaku kan. Nah, perhatikan ya, produk sudah diterima di rumah, tanda tanya, produk akurat dan lengkap, tanda tanya. Jadi nggak jelas gitu ya, seperti itu.
Tapi jangan salah ya kawan-kawan, sekarang mereka pun kayak kerjasama dengan reviewer lokal ya, sehingga kemudian banyak sekali review-review itu yang oleh orang lokal yang bahasanya udah cukup lokal gitu, bukan kelihatan terjemahan lagi. Nah perhatikan ya, nah ini yang kedua, ini reviewnya bahasanya cukup lokal ya kawan, real pick, warna sesuai pesanan, packing sangat rapi, bla bla bla, seolah-olah kayak beneran kawan. Tapi kembali ya, perhatikan akunnya itu selalu gitu, bintang-bintang dirahasiakan ya. Tapi ingat ya kawan, reviewer yang palsu itu nggak semuanya dirahasiakan. Nanti saya tunjukkan ciri-cirinya juga kalau ada ya di sini ya. Nah perhatikan ya kawan, dari beberapa gambar di sini ya, itu kelihatan ada kesamaan ya, yaitu semuanya kelihatan rapi. Terus kalian lihat ya, tangan orangnya itu kawan, kayak bukan orang Indonesia gitu ya. Ya orang dari negara sana lah ya, yang putih-putih itu ya, kuning-kuning gitu orangnya. Nah perhatikan tangannya ya kan. Ya meskipun di negara kita ada yang tangannya kayak gini, tapi perhatikan perhatikan ya ini ya kawan. Yang kedua ini I titik bintang-bintang S ini ya. Kemudian yang ketiga ini A bintang-bintang 6 gitu ya. Perhatikan foto dan videonya sama persis kawan. Nah di sini kita udah layak curiga. Perhatikan, kemudian yang berikutnya M bintang-bintang 6 ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya ya, apakah mereka membuat transaksi fiktif atau apa, kemudian mereka membuat review. Tapi kalian perhatikan, tangan orangnya itu sama semua, bahkan fotonya pun sama kan, cuma diulang-ulang aja. Nah seperti itu. Jadi apa yang terjadi di sini itu, mereka membuat, nggak tahu, transaksi fiktif, kemudian membuat ini ya membuat penilaian pun ya, akhirnya penilaiannya jadi nggak objektif ya, dibagus-bagusin gitu ya kan. Nah dengan cara seperti ini mereka akhirnya berhasil menarik pembeli kan. Nah apakah ada pembeli yang kecewa? Kita perhatikan kawan, caranya begini. Perhatikan ya, di atas ini ada bintang, itu klik ya, klik. Nah, lalu pilih yang bintang 1 kan. Di sini ini adalah isinya orang yang kecewa ya. Kita klik di sini, lalu klik OK. Nah perhatikan ya. Komentar pertama ya, kalau bintang 1 ini pasti orang marah ya. Gokil, pikir-pikir lagi kalau mau beli Galaxy Fit 3 di sini, ternyata yang dikirim merek lain. Nah ternyata ya kawan, perhatikan ya, ini gambarnya tulisannya Fit 3 tapi nggak ada tulisan Samsung ya. Gambarnya persis punya Samsung kawan. Nah seperti itu ya. Komentar berikutnya, hati-hati Shopee toko ini menjual barang palsu. Nah itu ya. Jadi saya nggak jelek-jelekkan ya, apa adanya kawan. Jadi di sini. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan nggak kena yang toko-toko palsu semacam ini. Dan ini nggak cuma satu toko ini ya kawan, banyak ya, masih banyak lagi. Mungkin ada puluhan ya. Saya nggak mungkin membahasnya satu persatu. Baik, sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana cara install ini. Sebetulnya kalau kawan-kawan pengguna Samsung, maka kawan-kawan udah punya ini aplikasi wearable sama health di sini. Jadi wearable ini untuk menginstalnya pertama kali ya, kan kalian klik di sini ya. Nah seperti ini, maka di sini udah ada nama saya ya. Jadi jam ini kalau diginiin, nah sama kawan-kawan. Jadi ini munculnya sama ya, tulisannya seperti itu gayanya. Lalu kalau udah nyambung di sini ya kawan-kawan, kemudian kita buka di health sini ya, karena saya pengguna fitur health atau fitur kesehatan di sini. Nah dari sini ya kawan-kawan perhatikan ya, apa itu namanya, menu pertama ini adalah tentang berapa langkah hari ini yang sudah kita lakukan ya. Saya baru 188 langkah, sebetulnya lebih ya kawan-kawan, tapi saya tidak menggunakannya terus-menerus. Jadi saya hanya menggunakannya untuk ketika olahraga aja. Oh ya, kawan-kawan bisa menggunakan ini untuk olahraga renang juga. Tapi karena ini yang terbuat dari kain, saya anjurkan kalau renang ganti dulu pakai yang karet ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berapa langkah, kemudian berapa lama, ini 2 menit, ya, kemudian berapa kalori yang kita bakar. Nah, kalau khusus kalori itu ya, ini hanya perkiraan ya, kawan-kawan, karena dia nggak bisa benar-benar ngukur berapa kalori kita yang udah keluar gitu ya. Nah kemudian kalau kawan-kawan pengen tahu ya
olahraga apa yang udah pernah kita lakukan. Contohnya saya akan melihat olahraga saya. Nah ini ya ada tanggalnya, yesterday ya, kemarin. Kan bisa setting bahasa sendiri ya. Saya suka bahasa Inggris karena agar tidak bingung ya. Kalau diubah jadi bahasa Indonesia kadang saya agak bingung. Jadi di sini kelihatan ya, saya udah jalan 4,17 km ya kanan. Nah, bahkan di sini ketika kita klik ya, saya klik di sini, dia menunjukkan jalur saya muteri lapangan sepak bola ya, kotak seperti ini ya kanan. Nah, kemudian detak jantung saya pun diukur ya. Jadi di sini saya ketika jalannya cepat, saya mencapai berapa? 140 detak per menit. Kalau lagi santai, ketika cooling down mencapai 99 detak per menit. Nah, seperti itu kawan. Nah, jadi dengan cara seperti itu ya, maka ya saya termotivasi ya kawan. Kalau di sini stepnya masih sedikit, ya biasanya saya waduh harus jalan nih gitu. Tapi dulu ketika saya nggak menggunakan jam ini, ya tentu nggak ini ya kawan, apa namanya, nggak ada motivasi ataupun nggak ada target ya, hari-hari yang penting jalan ya jalan aja gitu ya kan. Dan memang kadang-kadang olahraga saya cuman renang gitu ya. Nah uniknya ya kawan, ini kalau lagi dipakai renang, ini saya nggak tahu apakah yang merek-merek lain juga bisa ya. Kalau lagi dipakai renang itu apa namanya, bisa mendeteksi yang pertama jarak ya, tapi jarak itu harus kita setting ya kawan. Sekali jalan itu misalkan kolam renangnya panjangnya 25 meter, kita setting dulu. Biasanya saya settingnya lebih suka menggunakan HP ya. Jadi ini terhubung terus ya kawan. Jadi settingnya menggunakan HP, kemudian misalkan kolamnya udah kita setting panjangnya 25, maka ketika kita mengarah ke sana, ketika berhenti kita langsung dideteksi, oh 25 meter, lalu balik sini 25, sana 25, sehingga kemudian bisa dihitung berapa jarak yang udah saya tempuh dengan berenang. Nah sehingga jangan kalian terus ini membuat gerakan-gerakan lain, biasanya itu kalian akan direkod jadi banyak renangnya gitu, jadi nggak akurat lagi. Kemudian yang uniknya lagi itu apa, gaya renang saya pun bisa dideteksi. Jadi saya kan bisa dua gaya ya, dengan gaya dada ataupun gaya bebas. Nah itu ketika saya lagi gaya bebas pun bisa dideteksi ya. Nanti saya tampilkan aja screenshotnya ya. Nah, seperti itu. Jadi baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya di sini tidak mempromosikan Samsung Fit 3 ini, tapi kalau kalian ingin beli karena HP kalian juga Samsung ya silakan aja. Tapi sekarang sih ada merek lain yaitu Huawei, katanya lebih murah ya, hanya sekitar mungkin 500 ribuan udah dapat yang mirip seperti ini. Ya silakan aja, nanti saya coba linknya kalau ada saya sertakan di kolom deskripsi ya kawan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, bisa membantu bagi siapa dari kalian yang mengalami hal yang sama, yaitu sakit lutut, ataupun bagi kalian yang ingin mencegah agar nggak sakit lutut ya, seperti itu. Baik kawan-kawan, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.